Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Situasi Politik Masa Khulafaur Rasyidin. Inilah materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Radim Syahrul Ramadan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Ya, saya akan mempresentasikan. Pertama, biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Kalian tahu semua kan kalau Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq, dan 2 Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Saya akan menjelaskan dari biografi yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq. Nama asli Abu Bakar Siddiq ialah Abdullah ibnul Abi Quhafa Utsman ibnu Umar, yaitu sanad keturunannya masih bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada Ka'ab. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam dilakukan atas kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansor, lantaran terjadinya kevakuman dalam kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang membaiat Abu Bakar menjadi khalifah ialah Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh seluruh kaum Muhajirin dan Ansor. Itulah penjelasan sedikit dari biografi Abu Bakar Siddiq. Dan yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ialah seorang khalifah yang kedua yang kita tahu saat ini. Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli Khalifah Umar bin Khattab ialah Ibnu Nufail Ibnu Abdul Uzza bin Rabah. Beliau dijuluki Abu Hafsin, yang didapat dari Nabi Muhammad SAW karena beliau melihat sifat tegas yang dimilikinya. Abu Hafsin adalah julukan bagi singa. Beliau adalah yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin secara luas oleh umat. Dan yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah orang saudagar atau pedagang. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Beliau terkenal lembut, tekun, dan pemurah. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Adapun beliau mempunyai keinginan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, yang kebetulan rumah Abu Bakar tidak terlalu jauh dari rumah Rasulullah. Utsman bin Affan masuk Islam sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Darul Arqam. Beliau menjabat sebagai khalifah sesudah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Berdasarkan kesepakatan Ahlu Syura, beliau menjadi khalifah sehingga terbunuh sebagai syahid pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah dalam usia 90 tahun. Kekhalifahan beliau berlangsung selama 12 tahun, Quran tahun 35 Hijriah hingga 19 tahun Ramadan tahun 40 Hijriah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib lahir 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan putra dari paman Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama asli Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Beliau adalah orang yang pertama masuk Islam di kalangan anak-anak. Beliau dibaiat sebagai khalifah setelah Khalifah Utsman terbunuh. Beliau menjadi khalifah secara syar'i sehingga wafat dalam keadaan syahid pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Dalam usia 63 tahun, kekhalifahan Ali berlangsung selama 4 tahun 9 bulan, sejak 19 Zulhijjah 12 hari. Yaitu beberapa biografi singkat yang dapat saya jelaskan pada materi hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitri Lailatul Rahmah. Untuk selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan politiknya. Yang pertama adalah kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara kebijakan politiknya yaitu A. Melanjutkan ekspedisi pasukan Usama. Sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau telah memerintahkan pasukan perang yang dipimpin oleh seorang anak muda, Usama, untuk berjalan menuju
tanah Al-Baqi yang berada di Syam, persisnya di tempat terbunuhnya Zaid bin Haris Ja'far dan Ibnu Rawaha. Yang kedua, menumpas kaum murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka banyak orang Arab yang kembali murtad. Yang ketiga, menumpas orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Di samping banyak umat yang murtad dan menolak bayar zakat, ada pula beberapa orang yang mengaku menjadi nabi. Di antaranya yang paling berpengaruh adalah Musailamah Al-Kadzab. Yang keempat, mengirim pasukan ekspansi ke wilayah Irak dan Syria. Setelah berhasil mengatasi persoalan dalam negeri, mulailah Abu Bakar berkonsentrasi untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang kelima, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Di samping itu, jasa Abu Bakar yang abadi ialah atas usulan Umar, ia berhasil membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Oke, yang selanjutnya adalah kebijakan dari Umar bin Khattab. Yang pertama, melanjutkan ekspansi yang telah dirintis Abu Bakar. Setelah memangku jabatan kekhalifahan, Umar melanjutkan kebijakan perang yang telah dimulai oleh Abu Bakar untuk menghadapi tentara Sasania maupun Bizantium baik di front timur, utara maupun di barat. Yang kedua, mengatur tata pertahanan. Kebijakan yang paling fenomenal adalah kebijakan ekonomi di Umar di Sawat. Yang ketiga, reformasi dalam budaya. Beliaulah yang pertama kali digelari Amirul Mukmin yang menetapkan penanggalan Hijriah mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih berjamaah. Yang nomor 3, Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Selama pemerintahannya itu, keadaan bisa dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode kemajuan dan periode kemunduran. Ada beberapa kebijakan politik Utsman yang cukup menonjol antara lain. Yang pertama, melanjutkan ekspansi wilayah Islam. Pada masa pemerintahannya, berkat jasa para panglima yang ahli dan berkualitas, di mana peta Islam sangat luas dan bendera Islam berkibar dari perbatasan Aljazair, Barokah, dan Tripoli, Cyprus, di front Al-Maghribi. Bahkan ada sumber menyatakan sampai ke Tunisia, di Al-Maghrib, di utara sampai ke Aleppo dan sebagian Asia Kecil, di timur laut sampai ke Mawaro al-Nahar, Transoxiana, dan di timur seluruh Persia, bahkan sampai di perbatasan Baluchistan, wilayah Pakistan sekarang, serta Kabul dan Ghazni. Yang D, membentuk armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahannya, Utsman berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh sehingga berhasil menghalau serangan-serangan di Laut Tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium dengan kemenangan pertama kali di laut dalam sejarah Islam. Yang ketiga, menggiatkan pembangunan. Utsman berjasa membangun banyak bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Beliau juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Yang D, menulis kembali penulisan mushaf Al-Quran. Di antara jasa Utsman yang besar adalah telah menyatukan kaum muslimin pada satu qiraah dan dituliskannya bacaan Al-Quran terakhir yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, yakni ketika Jibril mendiktekan Al-Quran kepada Rasulullah pada tahun terakhir pada masa hidup beliau. Yang nomor 4, Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah di saat negara sedang kacau akibat pemberontakan yang menewaskan Khalifah Utsman. Oleh sebab itu, masa pemerintahannya yang berlangsung hampir 5 tahun dihabiskan untuk urusan dalam negeri, sedang urusan ekspansi Islam keluar wilayah praktis berhenti. Kebijakan politik Ali yang menonjol antara lain: A. Memecat gubernur yang sewenang-wenang. Khalifah Ali segera memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman dikarenakan beliau yakin bahwa terjadinya pemberontakan itu disebabkan oleh keteladanan politik kebijaksanaan mereka. Yang B. Menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Utsman. Salah satu kelemahan Utsman adalah mengizinkan orang-orang Arab menguasai tanah-tanah subur di sekitar wilayah yang baru dikuasainya. Hal ini di masa Umar tidak diperbolehkan terjadi. Akibatnya, penduduk pribumi kehilangan sumber perekonomiannya. Utsman juga menghadiahkan tanah-tanah kepada para pendukung yang disayanginya. Yang C. Menumpas para pembangkang.
Tidak semua masyarakat Islam taat kepada pemerintahan Ali. Di antaranya adalah Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman. Yang D. Memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah pada bulan Januari tahun 657 Masehi dikarenakan para pengikut Ali paling banyak berada di Kufah. Yang E. Berusaha menghentikan perlawanan Muawiyah. Kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Dari Kufah, Ali bergerak menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Perang ini berakhir dengan tahkim, tapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan golongan ketiga, Khawarij. Akibatnya, di penghujung pemerintahan Ali, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Kesimpulan dari makalah kami, perlu dijelaskan bahwa khalifah yang timbul setelah wafatnya Rasulullah tidak berbentuk kerajaan, dalam arti kepala negara dipilih dan tidak didasarkan turun-temurun. Tampilan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khalifah dalam sejarah Islam yang berpusat di Madinah. Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam satu forum masyarakat terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Sementara itu, Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga, dipilih oleh sekelompok orang yang terdiri dari 6 orang yang ditentukan Umar sebelum wafat. Pasca wafatnya Umar, ke-6 orang tersebut kumpul untuk bermusyawarah. Atas inisiatif Abdurrahman bin Auf, terjadilah permusyawarahan yang akhirnya sepakat memilih Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab dengan pertimbangan lebih tua dan lebih lunak sifatnya. Pasca pembunuhan Utsman oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah melalui pemilihan. Semasa kepemimpinannya, Ali memerintah selama 5 tahun dan di akhir kepemimpinannya ia pun terbunuh oleh para pemberontak. Ciri yang menonjol dari sistem pemerintahan yang mereka jalankan terletak pada mekanisme musyawarah, bukan dari turun-temurun. Musyawarah menjadi cara yang ditempuh dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Sekian dari kelompok kami, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.